Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Susilawati SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN 4 Purwokerto. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta karyawan-karyawan di SDN 4 Purwokerto. Yang saya hormati pula Ketua Komunitas Belajar Beraksi SDN 4 Purwokerto, dan yang Ibu cintai dan diperkenalkan anak-anak semuanya yang cantik-cantik dan gagah-gagah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita senantiasa diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak berusaha apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Baik Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anak sekalian, perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara rencana tindak lanjut diseminasi PKK PJOK. Yang pertama, pembukaan. 2, sambutan. 3, pemaparan materi. 4, umpan balik dan tanya jawab. Kemudian 5, penutup. Baiklah, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Masuk ke acara yang kedua, yaitu sambutan oleh Ketua Komunitas Belajar Beraksi SDN 4 Purwokerto. Kepada beliau Bapak Dery Saputra, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Susilawati SPDSD sebagai Kepala SDN 4 Purwokerto. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan-karyawati SDN 4 Purwokerto dan anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis project dengan spot education model SEM. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua ke dalam zaman yang terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Langsung saja untuk sambutan saya. Untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan kombel ya, komunitas belajar beraksi dari SDN 4 Purwokerto yang akan disampaikan oleh Ibu Widya Stuti SPD sebagai guru PJOK SDN 4 Purwokerto. Ya, dengan materi ini tadi, rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis project dengan sport education model SEM. Perbakso, pertandingan gubak sodor. Semoga nanti kita semua mendapatkan ilmu ya dari
kami Widyastuti sebagai pematerinya, dan mohon untuk anak-anak untuk selalu menyaksikan atau memperhatikan. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dewi Sabda SPD yang sudah memberikan sambutan. Baiklah Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tiba saatnya kita memasuki acara inti rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model SEM dan mengambil permainan tradisional yang disebut bakso atau pertandingan bakso, bukan bakso ya, bakso yang dimakan bukan, tapi bakso itu adalah komentar dari pertandingan bakso. Marilah kita sambut pemateri kita, beliau sebagai narasumber Ibu Widyastuti SPD, dipersilakan untuk memaparan materinya. Terima kasih, silakan Bu. Terima kasih Ibu Linawati selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Susilowati SPDSJ selaku Kepala SDN 4 Wotirto, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta karyawan dan karyawati SDN 4 Wotirto, dan juga anak-anakku dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 yang mengikuti diseminasi pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul mengadakan acara diseminasi pemaparan rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model. Sebelumnya juga saya mengucapkan terima kasih atas rawuhnya Bapak Ibu, kemudian juga anak-anakku semua atas undangan PKG hari ini. Jadi undangan ini kami tujukan untuk Bapak Ibu guru, karyawan, dan juga anak-anak kelas 4 sampai dengan kelas 6. Kemudian pada hari ini saya akan menyampaikan diseminasi rencana tindak lanjut yang mana pada bulan September kemarin saya mulai mengikuti diseminasi PKG PJOK, yang mana PKG ini adalah program dari Kemendikbudristek yang diselenggarakan oleh BPGP Jawa Tengah. Kemudian kegiatan pelatihan pengembangan kompetensi guru PJOK ini bertujuan untuk memberikan celah dalam memfasilitasi dan diharapkan guru PJOK mampu memahami esensi peserta didik secara bermakna, efektif, dan menyenangkan. Melalui PKG PJOK ini diharapkan juga guru PJOK menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mampu menguasai konten pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan maksimal, kemudian juga bisa anak-anak bisa maksimal dalam berekspresi sesuai dengan minat serta bakatnya. Langsung saja Bapak Ibu, berhubung waktu sudah siang,
Saya akan memulai dengan rencana tindak lanjut pembelajaran BJOK berbasis proyek dengan Sport Education Model atau SEM, yang pada hari ini saya akan mengambil judul Perbakso, jadi pertandingan gobak sodor atau permainan tradisional. Kenapa saya mengambil judul perbakso? Karena bakso adalah makanan yang sudah familiar. Jadi saya berharap nanti anak-anak bisa selalu ingat bakso, gobak sodor. Untuk latar belakang, untuk mengenal, memainkan, menumbuhkan rasa bangga dan cinta akan budaya lokal dalam konteks permainan tradisional, maka program ini akan menggunakan pendekatan SEM. The Sport Education Model adalah model pendidikan olahraga yang menyajikan pengalaman olahraga terstruktur dan berkelanjutan bagi siswa. Diharapkan agar siswa dapat berperan sesuai dengan minat dan bakatnya dalam suatu kompetisi atau perlombaan. SEM yang akan dilaksanakan adalah pertandingan gobak sodor yang dimodifikasi di SD Negeri 4 Boterto, Kecamatan Girwoyo, sesuai dengan hasil diskusi komunitas belajar sekolah dan dari hasil identifikasi aset yang ada di sekolah. Semuanya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertandingan gobak sodor, mulai dari sarana dan prasarana yang ada sampai dengan alat pendukungnya. Dengan mengadakan pertandingan gobak sodor, peserta didik dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Pertandingan gobak sodor ini dipilih karena banyaknya minat peserta didik dalam kegiatan ini dan dari hasil survei dengan perwakilan peserta didik dari setiap kelas. Untuk tujuan proyek ini adalah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik sebagai pemain dalam arti yang lengkap dan berkembang menjadi kompetitif, kemudian pengetahuan, terliterasi dan antusias sebagai pelaku, dan juga untuk melestarikan permainan tradisional serta menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa, mengembangkan keterampilan gerak spesifik olahraga dan kebugaran, kemudian partisipasi sesuai dengan tingkat kemampuan berbagi perencanaan dan administrasi kompetensi olahraga, kemudian mendorong kepemimpinan yang bertanggung jawab, membangun kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama, menghargai ritual dan konvensi yang memberikan makna unik bagi olahraga, mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional tentang masalah-masalah olahraga, kemudian mengembangkan dan menerapkan pengetahuan tentang menjadi wasit, menjadi pelatih dan peran-peran lainnya. Kemudian terakhir adalah terlibat dalam olahraga dan aktivitas fisik di luar sekolah. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian dan tujuan. Pemahaman tentang aturan pertandingan gobak sodor. Pengembangan keterampilan individu, pemahaman taktik gobak sodor, kemudian sportivitas dan kerjasama, kepemimpinan serta tanggung jawab. Kemudian hasil yang diharapkan adalah 1. Peserta didik memahami aturan pertandingan gobak sodor dan dapat bermain dengan taktik dan permainan yang baik. Kemudian keterampilan individu berkembang sesuai dengan peran masing-masing. Peserta didik memiliki sportivitas dan kerjasama tim serta jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab yang baik. Kemudian untuk langkah-langkahnya adalah penyiapan musim, menentukan tujuan, kemudian pembagian tim, perencanaan jadwal,
tim atau kelompok. A. Identitas pembentukan ikatan tim atau perencanaan sesi latihan, kemudian pengajaran keterampilan, kemudian pengembangan peran tim, kompetisi, dan perencanaan. Kemudian peran dan tanggung jawab tim yang termasuk di dalamnya adalah pemain, pelatih, kapten tim, manajer, dan pemimpin latihan. Kemudian kompetisi antar tim, kompetisi internal atau di dalam satu sekolah. A. Penyiapan pertandingan formal. Kemudian B. Pembahasan dalam technical meeting. C. Menganalisis pertandingan gobak sodor dalam turnamen. D. Penyelenggaraan turnamen gobak sodor yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau penjagaan, kemudian kehormatan dan penghargaan tim. Di dalamnya termasuk penghargaan tim, ada piala, kemudian atau pengakuan publik dalam bentuk apresiasi. Struktur program dan mitra dalam komunitas, ada co-curricular, kemudian peserta didik yang terlibat dari kelas 3, 4, 5, dan 6 baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian waktu kegiatan rencana akan saya laksanakan di akhir semester atau awal Desember tahun 2024. Kemudian penanggung jawab acara ini adalah kepala sekolah, KBS atau kelompok belajar komunitas belajar sekolah. Yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mapel PJOK, kemudian mitra dengan KBS yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi melalui website sekolah dan sosmed sekolah. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas panitiaan, peserta dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik, mitra, kemudian sponsor orang tua, peserta didik, dan guru. Kemudian pernyataan tentang kapasitas atau aset yang dimiliki kelas atau sekolah. Aset manusia. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Sejumlah total 12 orang, kemudian peserta didik 37 orang. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih maupun penonton. Jadi nanti untuk anak-anak kelas 1, 2 itu akan menjadi penonton, dan anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 akan mengikuti sebagai panitia, peserta, wasit maupun pelatih. Jadi nanti anak-anak bisa memilih sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Pengen menjadi pelatih ataupun pengen menjadi wasit ataupun pengen menjadi peserta. Okay. Kemudian aset fisik. Sekolah memiliki halaman sekolah yang cukup untuk digunakan sebagai lapangan pertandingan gobak sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik serta multimedia pendukung untuk melakukan publikasi pertandingan. Sarana dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan pertandingan gobak sodor, mulai dari board marker, kemudian whiteboard, peluit, meja, kursi, sound system, dan peralatan lainnya. Untuk rencana evaluasi ada 7 tahapan implementasi SHAN dalam pembelajaran. Masing-masing tahapan harus dievaluasi. Jadi, evaluasi keseluruhan akan dilaksanakan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan sport
Education Model dalam PJOK. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi. Yang pertama atau satu adalah tujuan pembelajaran. Meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEM atau Sport Education Model. Yang kedua, umpan balik dari peserta didik. Jadi tentang pengalaman dalam pembelajaran SEM, mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Jadi setelah nanti pelaksanaan rencana tindak lanjut ini, anak-anak diminta untuk memberikan umpan balik. Jadi pengalaman apa yang anak-anak dapat. Jadi mungkin ada kendala, ada rintangannya, ada senangnya apa. Jadi nanti setelah selesai anak-anak bisa memberikan umpan balik dan refleksi. Kemudian refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan SEM. Kemudian yang keempat, evaluasi kinerja tim. Ini meninjau kolaborasi dan kinerja tim dalam SEM. Yang kelima, evaluasi penerapan konsep fair play. Kemudian 6, sikap sportif terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai dengan perannya, penerapan konsep fair play dan sikap sportivitas terintegrasi dengan baik selama pelaksanaan, mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan, menghormati lawan, dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Dan yang terakhir, evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu, efektivitas, keaktifan peserta didik yang terlibat sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian tantangan dan solusi. Tantangan, pengelolaan waktu. Jadi ada tantangan dalam pengelolaan waktu, yaitu jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan. Misalnya faktor alam atau faktor cuaca, karena ini musim penghujan, mungkin pada saat kita sudah menentukan hari, ternyata pada waktu itu hujan, jadi ini bisa penyelenggaraannya bisa berubah untuk waktunya. Kemudian karena lapangannya outdoor, jadi akan sangat terpengaruh kondisi cuaca. Untuk motivasi peserta, peningkatan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen atau selama pertandingan. Kemudian manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian atau konflik antar pemain. Kemudian evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Keterlibatan orang tua dan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan komunitas dapat mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta. Kemudian untuk solusi, penjadwalan yang efisien. Misalnya pindah lokasi ke dalam lapangan indoor atau aula. Karena tempat kita, sekolah kita belum punya aula, kemungkinan untuk pindah lokasi tidak bisa. Kemudian selanjutnya menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan dan pujian. Dan komunikasi terbuka dan segera menangani konflik dan memberikan umpan balik secara individual untuk setiap peserta.
Yang terakhir adalah mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan program dan tujuannya. Untuk lini masa penyiapan musim, rencana akan saya laksanakan mulai hari Senin 18 November 2024. Kemudian afiliasi awal Desember 2024. Untuk kompetisi antar tim ini akan kita lakukan di internal sekolah, yaitu pertandingan atau penyiapan pertandingan formal rencana akan dilaksanakan 4 Desember 2024. Kemudian pembahasan dalam technical meeting Kamis 5 Desember 2024, kemudian menganalisis pertandingan Gobak Sodor dalam pertandingan Jumat 6 Desember 2024. Kemudian penyelenggaraan pertandingan Gobak Sodor yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau penjagaan akan dilaksanakan Sabtu 7 Desember 2024. Kemudian penghormatan dan penghargaan tim atau penghargaan tim, misalnya piala, karena nanti ini adalah pertandingan maka mestinya ada yang menang dan ada yang kalah. Untuk yang menang nanti akan kita berikan penghargaan, yaitu piala yang akan dilaksanakan setelah selesai pertandingan, yaitu rencana Sabtu 7 Desember 2024. Saya kira untuk pemaparan rencana tindak lanjut pembelajaran PJOK, diseminasi PKG PJOK untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Kemudian saya memberikan waktu kepada Bapak Ibu dan anak-anak untuk memberikan umpan balik, dan mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, inilah tadi paparan materi dan Ibu Destuti yang sangat menarik ya tentang permainan Gobak Sodor. Ada yang sudah tahu permainan Gobak Sodor? Sudah. Ada yang pernah bermain? Sudah. Menurut kalian asik apa tidak? Asik. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Karena tadi kan ada planning, ada rencana diadakan pertandingan Gobak Sodor. Tapi memperhatikan tidak paparan materi yang disampaikan oleh beliau Bu Widi? Iya. Apa yang kira-kira tadi berkesan di hati kalian? Untuk khususnya anak-anak dulu. Nanti baru ke Bapak Ibu guru. Kira-kira apa yang berkesan tadi apa? Yang kamu ingat dari materi tadi apa? Yang sampai saat ini teringat, segampang ini, yang mudah diingat. Apa kira-kira? Aturan-aturan bermain Gobak Sodor. Oke, aturan-aturan bermain Gobak Sodor. Kemudian yang lain apa? Yang paling diingat tadi apa yang disampaikan Bu Widya Stuti? Yang sepertinya wah dengan satu kalimat tapi kamu mengingat bahwa itu tadi materi yang disampaikan. Ya, paling mudah diingat, satu kalimat yang mudah diingat. Apa tadi? Ayo, judul depan tadi apa? Judul depan tadi di depan judul tadi apa? Nah, bakso. Siapa yang suka bakso? Sama pernah makan bakso toh? Nah, jadi mudah diingat ya. Kemudian jenis permainan yang tradisional. Jadi kegiatan yang sangat menyenangkan, tentunya juga menyehatkan. Baik, tadi disampaikan oleh beliau bahwa ada umpan balik. Silakan berikan umpan balik atau tanya jawab. Dan semoga nanti pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu atau anak-anak ya, bisa dijawab oleh beliau. Kami persilakan. Bapak Ibu guru silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, siap. Terima kasih Bu Iris. Monggo.
Education atau SEM gitu. Nah itu untuk peserta didik atau murid itu kegunaannya atau manfaatnya itu seperti apa? Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaan yang bagus Bu Elis. Mungkin bisa langsung Bu Widya jawab. Terima kasih Bu Elis atas pertanyaannya. Jadi pembelajaran SEM atau Sport Education Model ini bertujuan untuk agar anak-anak atau peserta didik bisa atau mampu memilih, mampu mengekspresikan sesuai dengan minat dan bakatnya. Misalnya tadi bisa menjadi panitia, kemudian menjadi pemimpin tim, kemudian menjadi pemain, kemudian menjadi wasit. Jadi anak-anak bisa memilih sesuai bakat dan minatnya. Tidak ada paksaan dari bapak ibu guru. Kemudian juga untuk melatih kepemimpinan, kemudian juga untuk melatih berpikir kritis dan dinamis. Jadi untuk agar anak-anak bisa belajar dengan senang. Jadi kalau misalnya bermain dengan apa ya, dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, maka pembelajaran ini akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Begitu Bu Elis. Mungkin ada yang lain? Ya, silakan, barangkali ada peserta didik yang ingin bertanya. Silakan angkat tangan. Siapa? Ayo, Askia. Ya, silakan. Oh, kelihatannya Mbak Askia mau bertanya. Monggo. Ya. Jumlah pemain gebak sodor ada berapa orang? Biasanya untuk satu tim atau ada 6. Ya, jadi nanti ada 6 kali 2, jadi sekarang nanti ada 12. Satu timnya 6 orang. Sudah, Mbak Askia, pertanyaannya sudah dijawab, sudah puas, sudah tahu? Iya, terima kasih. Barangkali ada yang lain, Bapak Ibu guru yang lain bertanya? Oh iya, Bu Oka, monggo. Sebentar, saya tak kotel ke situ. Terima kasih atas waktu diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mungkin saya tidak akan bertanya, saya cuma sedikit sebagai rekan kerja saya bersama teman-teman menyampaikan dukungan yang sepenuhnya kepada program yang sekarang berjalan jalani dengan diseminasi tidak lanjut dari kegiatan PJOK ini. Penjenengan mengambil tema tentang permainan tradisional gobek sodor yang sekarang ini mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak. Ya. Terus sekarang dengan kegiatan ini permainan tradisional kembali terangkat, kembali in lagi, ya, anak-anak mengenal kembali dan mulai dimainkan lagi, ya. Karena seperti yang kita tahu permainan tradisional di Indonesia itu kan banyak sekali, ya, ada sudah manda, ada gobek sodor, ada apa lagi? Egrang, ya, ada dakon. Nah itu mungkin di dalam kehidupan kalian sehari-hari sudah mulai agak teralihkan dengan adanya gadget atau HP atau laptop atau tab, ya. Nah dengan kegiatan ini saya memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada Kuwin sebagai guru PJOK di SDN 4 Proteco ini. Semoga dengan kegiatan diseminasi PJOK ini permainan tradisional kembali terangkat dan kembali menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, karena permainan tradisional ini merupakan salah satu budaya dari Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ya, sekali lagi saya mengucapkan dukungan yang sangat sepenuhnya, ya, dari teman-teman juga mewakili teman-teman memberikan dukungan yang sepenuhnya kepada penjenengan. Apabila nanti pada saat pelaksanaan ada yang bisa kami bantu, kami akan membantu. Demikian, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Oka. Tepuk tangan untuk Bu Oka. Benar sekali, betul sekali bahwa permainan tradisional itu sudah lama kita tinggalkan, dan semoga dengan
kejujuran dari paparan materi Bu Lydia Stuti bisa kembali menghidupkan, ya, kita bisa sesaat atau mungkin bisa lepas dari permainan gadget tadi, ya. Barangkali masih ada lagi yang perlu sudah cukup Bu? Cukup. Tambahan lagi, kenapa pelaksanaan perdana ini saya rencanakan di awal Desember, karena acara ini akan saya rencanakan untuk mengakhiri semester 1. Jadi kegiatan class meeting. Jadi untuk mengisi kekosongan setelah melakukan asesmen di akhir tahun. Begitu. Ya. Tidak ada lagi untuk yang mau bertanya? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua untuk acara rencana tindak lanjut hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan anak-anakku semua. Apabila salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, acara demi acara sudah berjalan dengan lancar. Tiba saatnya di akhir penghujung acara ini atau penutup, ya, dari kegiatan rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK. Marilah kita tutup bersama-sama, dan apabila saya sebagai pembawa acara banyak salah kata, banyak salah sikap yang tidak berkenan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.